Halo semuanya, nama saya adalah Emilia Diah Puspita, nomor induk mahasiswa 857 957 925. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi PGSD BI. Kali ini saya berada di Pokjar Ganesha. Di video pembelajaran kali ini, saya akan mempraktekkan praktikum IPA di SD. Nah, kira-kira praktikum apa ya yang akan kita lakukan hari ini? Simak videonya baik-baik. Kali ini kita akan mempraktikkan praktikum yang ada di modul 1. Nah, yang pertama adalah praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Kemudian, alat dan bahan yang diperlukan adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, pergilah ke lingkungan sekitar yang ada di sekitar tempat tinggal. Temukan 10 makhluk hidup terdiri dari 5 hewan dan juga 5 tumbuhan. Yang keempat, catat dalam tabel dan amati ciri-ciri tiap makhluk hidup. Hubungkan tanda centang sesuai dengan ciri-ciri yang diamati. Itu tadi adalah cara kerjanya. Setelah melakukan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup, didapatkan hasil penelitian seperti yang ada di layar. Nah, kesimpulannya dan hasil penelitiannya adalah bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri bereaksi terhadap rangsang, perlu makan, bernafas, tumbuh, dan juga berkembang. Tumbuhan dan hewan memiliki persamaan dan perbedaan ciri kehidupan. Misalnya, tumbuhan dan juga hewan sama-sama bernafas, tetapi mereka bernafas dengan cara yang berbeda. Untuk hewan, mereka menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan untuk tumbuhan mereka menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, kecuali di malam hari. Kemudian untuk gerak, untuk hewan kita bisa melihat gerak mereka secara mudah dan bisa dilihat dengan mata, sedangkan gerak pada tumbuhan akan sulit dilihat. Kemudian untuk makanan, tumbuhan memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sedangkan hewan biasanya mereka memangsa makanan mereka atau mereka mendapatkan makanan dari manusia. Kemudian praktikum yang kedua masih di modul 1. Kita akan mempraktekkan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Yang pertama, kegiatan praktikum ini dibedakan menjadi 2 kegiatan praktikum. Yang pertama yaitu tentang seismonasti dan niktinasti, dan praktik yang kedua adalah untuk mengamati geotropisme. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mengamati gerak seismonasti, yang kedua mengamati gerak niktinasti, dan mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Langsung saja kita masuk ke praktikum yang pertama yaitu gerak seismonasti dan niktinasti. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini adalah tanaman putri malu dalam pot sebanyak 2 buah, kotak dari karton warna hitam atau kardus yang dilapisi kertas hitam 1 buah, stopwatch atau jam tangan 1 buah, dan alat-alat tulis atau penggaris. Di sini bisa juga menggunakan alat lain yang dipakai untuk menyentuh tumbuhan putri malu. Cara kerja dan penelitian gerak seismonasti dan niktinasti. Pertama-tama, sediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti pot yang sudah berisi tanaman putri malu dan juga lembar kerja, alat tulis, dan juga penggaris atau sumpit yang bisa dipakai untuk menyentuh atau memberi rangsangan pada putri malu. Berikutnya, pot putri malu diletakkan di atas meja. Selanjutnya, lakukan sentuhan halus hingga sentuhan yang paling kasar terhadap daun-daun putri malu tersebut dengan menggunakan alat yang kalian pakai.
percobaan, kita bisa mendapatkan hasil penelitian yang bisa dilihat di tabel pada layar. Nah, pembahasannya adalah saat kita memberikan sentuhan halus, daun pada putri malu akan menutup dengan perlahan. Daun yang menutup hanya sebagian atau sedikit. Sedangkan saat kita memberi sentuhan yang sedang terhadap tumbuhan putri malu, daun menutup agak cepat, tetapi hanya sebagian daun yang menutup. Yang terakhir, saat kita memberi sentuhan yang kasar, daun menutup dengan cepat dan semua daun ikut menutup. Oke, kita masuk ke penelitian yang kedua. Cara kerja penelitian gerak Nyctinastis. Untuk praktikum kali ini caranya adalah yang pertama siapkan dulu alat dan bahan, kemudian taruh pot B tanaman putri malu di atas meja, kemudian tutup pot B tanpa menyentuh daunnya dengan menggunakan kardus yang berwarna hitam, kemudian diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, ambil kardus, kemudian amati perubahan yang terjadi pada tumbuhan putri malu. Setelah melakukan penelitian dan pengamatan untuk gerak Nyctinastis, kita bisa mendapatkan hasil penelitian seperti yang ada di layar. Bisa dilihat di tabel. Pembahasannya adalah pada pot A, tumbuhan putri malu akan tetap terbuka daunnya bila diletakkan di tempat terbuka dan terkena cahaya matahari. Sedangkan tumbuhan putri malu yang ada di pot B akan tertutup daunnya. Karena tumbuhan putri malu yang ada di pot B kita masukkan atau kita taruh di bawah kardus yang kedap cahaya. Nah, dari praktikum kali ini bisa mendapatkan kesimpulan bahwa tumbuhan putri malu mengalami gerak seismonastik atau gerak karena adanya rangsangan berupa sentuhan, dan Nyctinastis gerak tumbuhan yang arah gerakannya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Berikutnya, praktikum tentang geotropisme. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini adalah, kalian bisa lihat di layar, pot berukuran kecil sebanyak 2 buah, tanah yang subur secukupnya, biji kacang hijau atau merah secukupnya, dan air secukupnya. Cara kerja penelitian gerak geotropisme. Setelah melakukan penelitian, dapat dihasilkan data sebagai berikut. Bisa dilihat tabel yang ada di layar. Dan pembahasannya adalah cukup sekian video praktikum kali ini. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya.